Baik pemirsa, sangat senang sekali kami hadir menemani Anda dalam catatan Indonesia Globe dengan informasi teraktual, terpercaya, penuh inspirasi bersama saya, Jadi Akbar. Berikut berita selengkapnya. Baik pemirsa, Indonesia Globe selama sepekan yang menyedot perhatian, yaitu pemerintah yang memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Dan hal ini akan kami rangkum pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia, serta juga komentar dari anggota parlemen. Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dipertimbangkan dalam aspek masukan dari masyarakat serta juga anggaran negara. Dan hal ini Presiden Joko Widodo menyatakan pada YouTube Sekretariat Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 16 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay, memberikan keterangan dari segi pemerintah yang dimana saat ini sedang pengkajian dalam standar operasional prosedur dalam produksi massal vaksin COVID-19. Menurutnya, saat ini BPOM merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menjamin mutu keamanan vaksin COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menyatakan beberapa hal terkait waktu yang tepat untuk produksi massal vaksin COVID-19. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan standar operasional prosedur dengan melakukan uji klinis dan menunggu emergency use authorization oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Ia menilai BPOM merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menyatakan keamanan vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Jadi pemerintah tentu sampai saat ini sedang melakukan standar operasional prosedur yang mesti harus diikuti. Salah satu diantaranya adalah menunggu apa yang disebut dengan emergency use authorization dari Badan POM. Karena Badan POM inilah satu lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menyatakan keamanan
dari vaksin yang akan digunakan. Ada beberapa unsur yang akan diteliti di situ sebetulnya yang akan diperiksa. Pertama, tentu kebermanfaatan daripada vaksin itu. Untuk apa misalnya disuntikan kalau tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, mutunya. Apakah mutunya itu standar, misalnya sudah bisa disuntikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, keamanan. Jadi 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh satu diantaranya timpang. Nah, itu yang akan dipastikan oleh Badan POM. Dan kami di Komisi 9 menekankan kepada Badan POM terkait dengan integritas dan juga independensi mereka di dalam melakukan penelitian dan pengujian terhadap vaksin yang sudah masuk ke Indonesia ini. Meskipun vaksinnya sudah datang ke Indonesia, kita tetap berharap bahwa independensi dan integritas mereka untuk melakukan kajian dan pengujian itu tetap dilakukan dengan benar. Komisi 9 DPR RI berharap BPOM mempertahankan independensi dan integritas dalam melakukan kajian serta pengujian terhadap vaksin COVID-19. Ketua MUI Asroruni Amsoleh menyebut muncul inisiasi dari Ma'ruf Amin dan juga Bio Farma yang menyebutnya vaksin COVID-19 harus ada unsur aspek syariahnya. Sehingga menurutnya dokumen sertifikasi halal tentu bisa dikeluarkan ketika sudah tersedia dari tim auditor. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Asroruni Amsoleh, menyatakan beberapa hal penting terkait vaksin COVID-19. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi 4 pilar kebangsaan MPR yang mengangkat tema menanti sertifikasi halal di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Asroruniam yang hadir secara virtual menyampaikan jika hal ini memang sudah dilakukan. Ia menyebut penelitian telah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait komitmen dalam aspek keamanan serta aspek kehalalan vaksin. Pada tanggal 27 Agustus 2020 lalu, muncul inisiasi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Bio Farma yang menyebutkan bahwa vaksin harus mengandung aspek syariah. Asroruniam juga menyebut sertifikasi halal bisa segera dikeluarkan setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia dari tim auditor. Yang perlu dipahami yang pertama, sertifikasi halal yang diproses di Komisi Fatwa untuk penetapan kehalalan produknya itu dasarnya adalah pengajuan dan juga pendaftaran. Kita nggak bisa tiba-tiba datang ke Sinovac misalnya atau datang ke Pfizer untuk kita periksa untuk melihat ingredient dan juga proses produksi apakah halal atau tidak, karena basis sertifikasi halal adalah pendaftaran dan yang daftar itu baru Sinovac gitu. Kemudian kenapa heboh halal haram, kondisinya mendesak. Nah, ini yang harus dipahami. Apakah kemudian ketika Badan POM lamban mengeluarkan izin edar, kemudian kita marah-marah sama Badan POM? Ini kondisinya sudah mendesak, vaksin sudah ada, kenapa nggak segera dibagikan untuk melindungi masyarakat? Kan tidak. Sama, hal soal halal sama soal keamanan itu jadi satu kesatuan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada catatan Indonesia Globe dalam sepekan. Jangan lupa untuk saksikan berita terkini dengan mengunjungi YouTube channel di Indonesia Globe, serta juga kunjungi website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.